Bapak, Bapak Ibu, Anda Yuda yang berbahagia. Alhamdulillah pada pagi hari ini kajian Jumat pagi kita sudah menginjak yang ke-201. Yang insya Allah pada pagi hari ini narasumber kita yaitu Dr. Haji Adian Husaini. Beliau adalah Ketua Dewan Dakwah Islam Indonesia Pusat yang insya Allah dengan tema yaitu urgensi reformasi pendidikan Indonesia. Namun sebelum kita mulai, kita sampaikan untuk sahabat kita yang baru saja kemarin berpulang ke rahmatullah, yaitu Dr. Aswar Hasan, ya, KBPI Sulawesi Selatan, dan beliau mantan komisioner informasi. Ya, untuk itu mari kita bacakan surat Al-Fatihah. Semoga Allah mengampuni segala dosa dan kehilafannya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, untuk kajian kita mari kita buka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Biasa untuk kajian kita yaitu sampai jam 6.45, ya, itu pemaparan dari narasumber yaitu Bapak Al-Ustadz Dr. Adian Husaini. Nah, setelah itu biasa jawab, mungkin sharing-sharing, ya, sesuai dengan waktunya sampai jam 7, dan bila memungkinkan juga mungkin bisa juga berpanjang waktunya, tergantung dari narasumber kita apakah masih ada waktu atau tidak. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, kami aturkan kepada Al-Ustadz Dr. Adian Husaini untuk menyampaikan materinya. Kepada beliau dipersilahkan. Tafadhol Ustadz. Baik, suara saya kedengaran? Kedengaran jelas, Ustaz. Jelas ya. Dari Tanjung Priok jelas. Kedengaran. Ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, alhamdulillah saya pagi hari ini sangat bahagia dan bersemangat ya untuk mengisi kajian ini karena topiknya adalah topik yang memang sehari-hari ya terus saya geluti dan saya pikirkan. Ini topik yang sangat mendesak, saya katakan urgensi gitu ya, karena memang sudah mendesak ya. Sudah sangat mendesak. Jadi kita harus sangat serius mengevaluasi apa yang terjadi dengan bangsa kita di umur yang 80 tahun merdeka ini ya. Dan kedepannya mau kemana. Ya itu penting sekali karena 80 tahun ini tentu bukan usia yang pendek ya. Karena kalau tentu kita bilang bukan pendek untuk sebuah bangsa ini sudah 3 generasi. Ya, kebangkitan suatu bangsa itu biasanya 2 generasi. Kalau kita lihat bagaimana jadi misalnya kita bandingkan tentu dengan teladan Rasulullah SAW ya. Beliau memulai dakwah, menerima wahyu yang pertama itu tahun 610 Masehi, kemudian Rasulullah hijrah 622 Masehi, ya 13 tahun hijriah itu. Kemudian beliau wafat tahun 632 Masehi. Jadi 23 tahun masa kenabian beliau itu telah berhasil ya melahirkan satu generasi terbaik.
Nah, generasi terbaik inilah yang beliau sebut sebagai khairun nas qarni, sebaik-baik manusia itu zamanku. Ya, dan generasi terbaik ini yang nanti melahirkan ya masyarakat terbaik, bahkan negara terbaik. Kita sebagai muslim tidak usah ragu mengklaim, ya, mengakui, ya, ini fakta, fakta sejarah. Ya, Madinah, ya, negara Madinah itu memang negara terbaik. Riset dari Profesor Hamidullah menunjukkan bahwa Piagam Madinah itu adalah konstitusi negara tertulis pertama di dunia. Itu sudah ditulis oleh cendekiawan Masyumi, tokoh Masyumi, ya, Zainal Abidin Ahmad tahun 73. Dia udah nulis buku Negara Madinah, mengutip risetnya siapa tadi, Profesor Hamidullah dari Perancis itu. Ini berasa sampaikan di Mahkamah Konstitusi bahwa memang Piagam Madinah itu the first written constitution in the world, dan itu ditetapkan itu 622 Masehi. Ya, awal abad ke-7. Ini dahsyat sekali kalau kita lihat Piagam Madinah itu. Dan waktu saya diundang ke Malaysia 2 tahun lalu ya, di Sabah. Pemerintah Malaysia kan sekarang menetapkan program namanya membentuk masyarakat madani. Ya, saya sampaikan di dalam seminar oleh IKIM di Kinabalu ya, Sabah itu ya, bahwa ada 10 ya ciri masyarakat maju sebenarnya. Model masyarakat ideal itu Madinah itu ya. Misalnya pertama, keteladanan pemimpin. Itu jelas Madinah dipimpin oleh manusia terbaik. Yang kedua, budaya literasi yang sangat tinggi. Madinah luar biasa masyarakatnya haus ilmu. Orang-orang yang paling miskin dan kelaparan di zaman itu, ya, itu orang-orang yang haus ilmu. Contoh nyatanya itu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau ahlu sufah, beliau pernah pingsan di masjid, tapi ahli ibadah, pembelajar, penulis, ya, dan juga pejuang. Ya, lihat sahabat-sahabat Nabi itu semiskin-miskinnya mereka, ya, budaya gotong royongnya tinggi, budaya tolong menolongnya tinggi. Nggak ada di masa Nabi itu rebutan bansos, nggak ada. Ya, ini model betul masyarakat ketaatan pada hukum, ya. Luar biasa, orang yang berzina saja di masa Nabi itu datang menyerahkan diri. Gimana membina masyarakat seperti itu? Ya, gotong royong, keadilan ditegakkan, bebas miras. Hanya dalam waktu beberapa tahun Rasulullah berhasil mengubah ya masyarakat yang sudah gila miras, ya, terjangkit penyakit alkoholisme, ya, bebas minuman keras. Ini fantastis loh prestasi Madinah itu. Nah, kesalahan kita dalam pendidikan sekarang, kita anak dari sejak kecil sudah kita cekoki dengan paham kemajuan. Bahwa maju itu, negara maju itu adalah Amerika, Jepang, Korea. Mereka maju sains dan teknologinya. Tapi manusianya nggak maju. Manusianya itu pemburu syahwat. Maka mereka sekarang pusing dengan diri mereka sendiri. Lihat bagaimana alkoholisme menjerat mereka. Ya, masalah sosial, hubungan orang tua, anak, suami, istri, krisis penduduk. Mereka sekarang ini sudah banyak yang minus. Jepang itu kan punah nanti bangsanya karena yang lahir lebih sedikit daripada yang mati. Ya, ini masalahnya ini yang nanti saya katakan sangat serius reformasi ini. Ya. Jadi kalau kita bandingkan dengan Madinah, 632 Rasulullah wafat, ya. 636 Masehi, ya, pasukan Islam di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu sudah menaklukkan Romawi. Sudah mengalahkan Romawi. Ya, masuk kota Yerusalem tahun 636 Masehi dan membangun satu peradaban yang tinggi. Ya, silakan baca buku Karen Armstrong, A History of Jerusalem. Karen Armstrong menggambarkan betapa indahnya penaklukan Islam. Ya, sampai dia bilang penaklukan ini adalah penaklukan the most peaceful conquest, penaklukan yang sangat damai. There was no killing, gak ada pembunuhan di sana, gak ada pemaksaan orang masuk Islam, tidak ada penghancuran rumah-rumah ibadah, ya, gak ada penghancuran simbol agama lain, gak ada pengusiran penduduknya. Dan itu pertama kali di dalam Islam. Itu 636 Masehi. 700
Masehi, nggak sampai 100 tahun umat Islam dengan masa yang panjang ya, dari 711 ke 92, hampir 800 tahun. Dan di selama 800 tahun itu Karen Armstrong, orang Yahudi pun ya di Andalusia itu juga zaman kejayaan Yahudi. Saya tulis buku khusus tentang hubungan Islam, Yahudi, dan Kristen. Ada di buku saya. Ini. Tinjauan historis kaum Yahudi, Kristen, dan Islam. Ini sangat menarik karena 1200 tahun ya orang Islam itu melindungi kaum Yahudi di saat mereka dibantai di mana-mana. Nah, ini sekalian, jadi kalau kita sekarang evaluasi ya, kita bisa melihat contoh nggak usah. Oke, bangsa lain Yahudi, ya, bagaimana Yahudi membangun Israel sampai sekarang ini, ya, negara yang paling jahat lah gitu ya sekarang ini, ya, tapi kuat gitu. Tapi dia kecil. Penduduk Israel itu nggak sampai 6 juta orang. Ya, penduduk Israel itu orang Yahudi semuanya nggak sampai 15 juta orang. Tapi kenapa dia kuat? Ya, 1897 Kongres Zionis pertama, Theodor Herzl itu nulis di catatan hariannya. Dia ternyata betul 14 Mei 48 negara Yahudi Israel itu berdiri. Itu 50 tahun 3 bulan dari catatan hariannya Herzl itu. Ya. Jadi bagaimana kalau kita pelajari kaum Zionis ini gitu ya, menggunakan 3 senjata trisula, senjata opini, senjata keuangan, dan senjata lobby. 3 itu yang disebut nanti senjata trisula Zionis. Nah, ini sekalian sekarang kita lihat ya, kita ingat firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya, jadi kita diperintah untuk coba lihat masa lalu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan kajian kita pagi hari ini. Tadi saya sudah menyampaikan bahwa berangkat dari firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Kita diperintah Allah untuk bertakwa, bahkan ayat ini istimewa sekali karena diapit dengan 2 perintah takwa. Diawali dengan perintah takwa, diakhiri dengan perintah takwa. Agar kita melihat masa lalu kita ya untuk masa depan. Apa yang telah terjadi ya pada diri kita, keluarga kita, organisasi kita, ya, bangsa kita, umat kita. Ya, kita bisa melihatlah banyak hal yang alhamdulillah ya, kalau di Indonesia ini banyak telah tercapai kemajuan. Bagaimanapun kita tidak bisa menyatakan bahwa umat Islam ini mundur atau gagal semua perjuangan kita, enggak juga. Ya, perjuangan kita panjang untuk meraih kemerdekaan itu juga enggak mudah. Dan tokoh-tokoh kita sudah berhasil mewujudkan kemerdekaan. Mempertahankan kemerdekaan itu juga tidak mudah. Itu taruhannya betul-betul nyawa, harta, dan semua dipertaruhkan untuk kita merdeka dan mempertahankan kemerdekaan kita itu. Bagaimana fatwa jihad Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang menegaskan bahwa fardu ain hukumnya bagi kaum muslim yang tinggal dalam jarak kota Safar di Surabaya, ya, itu wajib ya mempertahankan kemerdekaan. Yang gugur dihukumi syahid, yang berkhianat dihukum mati. Tegas fatwanya, dan beliau ketika itu bukan hanya sebagai Rois Am NU, tapi juga sebagai ketua Majelis Syuro Masyumi, ya, wakilnya Ki Bagus Hadi Kusumo, ketua Muhammadiyah. Jadi kalau kita lihat sekarang ini ya, pertumbuhan umat Islam, bahkan kita bertahan di angka
sekitar 80% lah kaum muslimin itu sebetulnya fantastis. Kalau kita lihat program misionaris besar-besaran sejak zaman Belanda selama ratusan tahun, banyak negara yang sudah beralih, ya, penduduknya beralih dari agama asal ke agama Kristen. Silakan baca buku Dr. Alwi Shihab yang disertasinya di Harvard Seminari di Amerika tentang judulnya Membendung Arus, ya, itu tentang respon Muhammadiyah terhadap misi Kristen di Indonesia. Ya, juga buku Dr. Akib Suminto, disertasi di Leiden tahun 80-an buku itu terbit, ya, Politik Islam Hindia Belanda. Kalau kita baca itu sebetulnya kita bisa bertahan sebagai muslim mayoritas di negeri kita. Ini fantastis, apalagi kalau kita lihat sebelumnya. Bagaimana negeri ini 100% bukan muslim, kemudian berubah menjadi hampir 100% muslim. Pulau Jawa ini kan sampai abad ke-15 mayoritasnya bukan muslim. Bagaimana dakwah Wali Songo mengubah itu, ya, sehingga berbalik, ya, muslim menjadi mayoritas di Pulau Jawa itu. Ada disertasi bagus, sudah terbit buku tuh, disertasi Dr. Muhammad Isa Ansori tentang dakwah Wali Songo, ya, pendidikan. Dia meneliti manuskrip karya Sunan Bonang, ya, Headbook Van Bonang, Dr. Isa Ansori itu bagus, ya. Artinya kajian Wali Songo yang ilmiah tentang ajarannya, tentang dakwahnya. Dan kita lihat bagaimana peran tokoh-tokoh kita, ya, nggak bisa lepas perjuangan kemerdekaan ini dari Syekh Yusuf Makosari, ya. Kita tarik ke belakang ada Malahayati, abad 16 umat Islam punya pahlawan, ya, punya panglima perang perempuan Aceh itu, jenderal angkatan laut pertama di luar Turki Utsmani itu Malahayati itu, ya, waktu itu. Kemudian kita punya Ratu Syafiatuddin abad 17 di Aceh. Abad 16 kita menyaksikan Syekh Yusuf Makosari, ya, abad 17. Syekh Yusuf Makosari abad 17. Abad 18 ada Syekh Abdul Somad Al-Falimbani yang kitab jihadnya itu kata senuk-senuknya menginspirasi, ya, jihad di Aceh dan di Nusantara ini. Ya, itu ulama besar dari Palembang yang menetap di Mekah, dan kabarnya konon beliau nanti berjihad di Thailand Selatan dan gugur di sana, kan di sana ada makamnya, makam Syekh Abdul Somad Al-Falimbani itu. Dia ngirim surat pada kakeknya di Ponorogo, Paku Alam, untuk berjihad itu. Ya, abad 19 kita menyaksikan di Ponorogo perang terbesar, ya, yang melawan, ya, penjajahan, didukung oleh golongan nasional dan santri, dan hasilnya luar biasa. Belanda itu mati 15.000 tentaranya, 20 juta gulden, ya, VOC rugi. Ya, meskipun rakyat Jawa yang meninggal itu 200.000. Tapi Belanda trauma dari perang di Ponorogo itu, nanti lahirlah, ya, gerakan-gerakan, program-program yang sekularisasi pemikiran. Lahirlah politik etis, ya, tahun 1901 yang nanti Belanda punya strategi untuk meredam, ya, perlawanan. Maka ini kata-kata yang sering dikutip Pak Natsir, ya, mudah-mudahan kata-kata saya tidak keliru. Ya, Pak Natsir mengutip kata-kata Senuk Orogronya, opvoeding en onderwijs zin in stad Muslim het van stelsel te emanciperen. Jadi kata Senuk Orogronya, dengan pendidikan, ya, dan pengajaran, waktu itu dipisahkan antara pendidikan dan pengajaran, opvoeding en onderwijs, itu kita akan melepaskan orang Islam dari belenggu agamanya. Maka dilakukanlah proses kristenisasi besar-besaran, sekularisasi besar-besaran, ratusan sekolah misionaris didirikan. Di bukunya Dr. Yudi Latif itu ada angka statistik yang pendidikan yang berkebudayaan, bahwa Barati westernisasi, ya, di awal abad 20 itu dahsyat. Anak-anak muslim yang sekolah di sekolah model barat waktu itu jumlahnya, ya, tahun 1900 itu ada 101.003 orang. Ya, karena
gimana sih supaya orang Islam ini nggak jihad terus, nggak ngelawan terus gitu. Ya udah, kasih pendidikan yang membuat mereka sibuk dengan dunia. Dia hanya mikir bagaimana urusan perut saja yang penting. Itu betul-betul serius ya program pendidikan sekulernya Barat ini. Ya, nanti kan 1910 itu sudah 300.000 lebih yang sekolah di sekolah model Barat. 1920 sudah 829.000 ya anak Indonesia yang sekolah di sekolah model Barat itu. Dan sekolahnya memang dibikin oleh Belanda. Lalu sekolahnya bagus. Pak Nasir kan mengakui bagaimana dia sekolah di SMA Belanda mulai dari HIS di Padang, ya, kemudian Wulonya SMP-nya di Solo, AMS di Bandung. Pak Nasir mengakui bahwa sekolah Belanda ini luar biasa kualitasnya. Tapi beliau tidak minder. Saya kemarin silaturahim ke putrinya Pak Natsir, Ibu Aisyah Natsir yang sudah 83 tahun. Ya kami sudah berapa kali ketemu, saya dapat banyak cerita tentang Pak Natsir karena dalam rangka kita mau meluncurkan, membuat filmnya Pak Natsir. Ada cerita ternyata Pak Natsir dengan istrinya itu sehari-hari di rumah berbahasa Belanda. Tapi ketika putrinya nanya, kenapa kami, jadi istrinya Pak Natsir itu guru bahasa Belanda. Dan istrinya putri Pak Natsir ini Bu Aisyah tuh nanya, kenapa kami anaknya nggak diajar bahasa Belanda? Kata ibunya ini, ya itu ya kita sudah merdeka. Ya, banyak cerita nanti tentang pendidikan kita ini. Ya. Nah disitulah Pak Ibu ini sekalian ya, tokoh-tokoh kita melawan, Pak. Melawan bukan hanya dengan senjata, tapi dengan pendidikan juga. 1905 lahirlah Mabaul Ulum ya di Solo, Pakubuwono ke-10 tuh. 1905 di Jakarta berdiri Jamiat Khair, sekarang masih ada di Tanah Abang tuh. 1911 itu ada tokoh besar ya hadir di sini, yaitu Syekh Ahmad Surkati yang nanti menjadi salah satu gurunya Pak Natsir. 1911 tuh. 1913 itu berdiri Madrasah Al-Irsyad Internasional di Jakarta. Itu kurikulumnya dahsyat. Guru-gurunya dari Mesir, dari Tunis, dari Sudan, ya, dari Turki. Saya nggak bayangkan 1913 ada sekolah SMA Islam yang dahsyat sekali. Ya, 1914 berdiri Al-Irsyad di Surabaya. 1918 berdiri Sekolah Guru Muhammadiyah di Jogja, sekarang jadi Mu'alimin. 1923 berdiri Persis. Di Padang Panjang berdiri Diniyah Putri Padang Panjang, yang nanti ini menjadi model Al-Azhar Kairo, Kuliatul Banat. Ya. Jadi Al-Azhar itu dulunya nggak punya sekolah putri. Ya, ada yang membangun modelnya itu adalah Rahma El-Yunusiyah ini. Ya, Rahma El-Yunusiyah ini adiknya Zainuddin Labe. Zainuddin Labe ini gurunya Buya Hamka. Orang yang berhasil mengangkat Buya Hamka menjadi semangat belajar itu Zainuddin Labe. Tapi sekarang terus berdiri ya kan, 1922 berdiri Taman Siswa. Ya, 1926 berdiri Gontor. Yang semua nanti misinya itu perlawanan. Ya, termasuk pondok-pondok pesantren. Pak Nasir sampai bilang ulama-ulama kita itu cerdik, strateginya brilian. Ya, mereka membangun pesantren-pesantren di pelosok-pelosok untuk menyiapkan para pejuang, para mujahid. Nah kita kemudian merdeka, alhamdulillah 1945 dengan segala serunya gitu ya. Nah, tapi apapun jelas itu disyukuri karena kemudian fatwa Kiai Hasyim Asy'ari yang Koran Kedaulatan Rakyat waktu itu nulis judulnya begini, 60 million kaum muslimin Indonesia siap berjihad fisabilillah. Menyambut fatwa jihadnya Kiai Hasyim Asy'ari. So, fatwa jihad itu diterima seluruh rakyat Indonesia. Ya. Dan kita tahu apa yang terjadi. Yang datang ke negeri kita ini bukan pasukan kaleng-kaleng. Itu pasukan pemenang Perang Dunia Kedua. Sejarawan Barata itu ya, Batara ya, menyebutkan nanti yang datang ke sini itu 200.000 pasukan. Yang dilawan oleh umat Islam dan TNI waktu itu, agresi Belanda kedua itu 150.000 tentara Belanda dan 50.000 Poang Tui. Jangan dianggap remeh Laskar Poang Tui itu. Dan tentara Indonesia waktu itu baru sekitar 100.000. Dipimpin jenderal yang sakit, guru Muhammadiyah.
ya, Panglima Besar Sudirman. Ya, ketika Indonesia terpuruk, yang menyelamatkan kemudian semua ditangkepin siapa? Tokoh Islam, Mr. Syafruddin Prawira Negara. Ya, 19 Desember, ya, berdiri PDRI sekarang diperingati sebagai Hari Bela Negara. Mr. Syafruddin itu akhirnya nggak mau menyerahkan mandatnya pada Bung Karno ketika sudah setelah KMB itu. Tapi yang membujuk supaya Syafruddin mau menyerahkan mandatnya itu Pak Natsir. Ya, Pak Natsir membujuk Syafruddin. Karena Syafruddin merasa mengkritik Bung Karno nggak benar sebagai presiden. Dia ditahan, acting presidennya Syafruddin, tapi yang menugaskan Muhammad Rum ke perjanjian Rum Royan itu adalah di KMB itu Bung Karno. Tapi saya dengar ya dari penulis buku hidupnya Syafruddin itu katanya Pak Natsir itu bujuknya gini, Syafruddin ini betul secara yuridis Anda benar gitu. Anda acting presiden, tapi rakyat Indonesia dan dunia tahunya presiden Indonesia itu Soekarno. Ya, jadi demi keutuhan ya Syafruddin mau datang ke Jogja menyerahkan mandatnya kembali. Kita tahu nanti 3 April 1950 ya Muhammad Natsir mengembalikan Indonesia ke bentuk kesatuan dan seterusnya sampai sekarang. Umat Islam lah sebetulnya perekat ya pemersatu bangsa kita ini. Ini teori yang valid ini ya. Ya, itu teori Profesor Syed Naqib Alatas bahwa Nusantara ini disatukan dengan Islam dan bahasa Melayu. Ya, tapi anak kita kan dari kecil, dari zaman saya, mungkin bapak-bapak sekalian diajari bahwa yang menyatukan Nusantara itu Gajah Mada. Ada satu artikel bagus ditulis oleh guru saya di At-Taqwa, ini guru sejarah, dia ambil S2 di UI, nulis tesis ya tentang Majapahitisme. Bagaimana Belanda dulu dan nanti tokoh-tokoh sekuler membangun faham Majapahitisme. Nah, itu cukup menarik. Kapan-kapan nanti bisa kita kaji khusus. Ya, sampai kita nanti anak-anak kita nggak kenal. Buya Hamka mengkritik masalah ini di tafsir Al-Azhar. Kata Buya Hamka, bangsa kita dididik lebih mencintai Gajah Mada daripada Raden Patah. Nggak tahu siapa yang menyatukan Nusantara. Dan ini sebetulnya rekayasa. Rekayasanya bukan main-main. Ini yang kita hadapi ini faham besar. Yang dikritik Pak Natsir tahun 57 di Majelis Konstituante. 12 November 1957. Pidato Pak Natsir tentang bahaya sekularisme. Itu bagus sekali. Ya, Allah yarham Pak Hussein Umar itu beberapa jam sebelum wafat itu saya ke rumah beliau dan setelah itu pertemuan saya terakhir, setelah ketemu saya Pak Hussein Umar masuk rumah sakit dan malamnya meninggal. Dan pesan beliau kepada saya waktu itu adalah tolong baca buku ini, yaitu buku pidato Pak Natsir di Majelis Konstituante, ya, itu dahsyat pidato Pak Natsir itu. Silakan Bapak Ibu sekalian baca ulang. Pak, itu sebetulnya masalah bangsa kita kalau kita evaluasi sekarang ini, ya. Kenapa nanti saya katakan urgen banget? Karena akar masalah kita ini sekularisme, Pak. Ya, faham keduniaan. Sampai sebelum wafatnya Pak Natsir itu di wawancara Pak Amin Rais dan kawan-kawan itu. Ada 20 jilid lebih video sebetulnya itu, hasil wawancaranya itu. Sayang di laboratorium dakwah di Jogja, ya itu rusak semua kaset wawancara dengan Pak Natsir itu. Ya, saya udah ke sana. Saya tanya udah nggak ada lagi, nggak bisa diselamatkan. Yang tersisa buku kecil, ya, yang diterbitkan Dewan Dakwah yang judulnya Pesan Perjuangan Seorang Bapak. Nah, sekalian, jadi kalau kita bandingkan tadi Pak, dengan capaian Rasulullah SAW membangun negara Madinah, negara ideal, yang tadi saya katakan Piagam Madinah itu konstitusi negara tertulis pertama di dunia. Ya, hanya 23 tahun Rasulullah itu mendidik, menyiapkan satu generasi baru. Jadi kadang-kadang gini ya, menurut saya ini ya, ada kekeliruan ketika membaca sejarah Nabi ini. Misalnya ada yang mengatakan bahwa Islam itu jaya karena Nabi punya negara Madinah. Yang dibangun Nabi pertama di Madinah itu adalah masjid. Menurut saya kurang tepat. Yang dibangun oleh Nabi pertama itu manusianya,
bukan masjidnya dulu. Manusia yang akan memakmurkan masjid itu. Manusianya itulah yang unggul. Maka masjidnya kayak apapun bentuknya, ya makmur masjidnya. Karena yang bisa memakmurkan masjid itu memang orang-orang yang beriman pada Allah, hari akhir, ya, walam yakhsha ilallah, nggak ada rasa takut kecuali pada Allah. Nah kalau manusianya, ya, dibikin negara, ada khalifah, ada khilafah. Khilafah itu berulang kali gagal, hancur. Ya, di masa perang salib 1099, Yerusalem jatuh, puluhan ribu kaum muslimin dibantai. Umat Islam punya khilafah, umat Islam 100% syariat berlaku waktu itu. Kalah. Ya, 1258 ada Khalifah Abbasiyah, umat Islam paling pintar, paling kaya. Baghdad dihancurkan Mongol. Kenapa? Nanti Ibu sekalian, masalah akhlak. Bu'ithul utamima makarimal akhlak. Yang dibangun oleh Rasulullah itu akhlak. Pertama kali fokus Nabi itu melahirkan manusia-manusia hebat. 300 lebih orang itulah, 313 orang yang di perang Badar itu yang pasukan inti Rasulullah. Kenapa beliau sampai berdoa, ya Allah kalau ini gagal, ya Allah kalah, kalau ini kalah, aku khawatir nggak ada orang yang menyembahmu lagi di muka bumi. Rasulullah menyiapkan generasi ini serius sekali. Nah itulah yang saya maksud pendidikan. Sekarang kalau kita evaluasi sekarang ini, kenapa reformasi kita, tokoh-tokoh kita, Bapak Ibu sekalian, sebetulnya udah merancang ini, Pak. Konstitusi kita itu dahsyat. Ya, saya baru nulis artikel tuh. Aneh umat Islam itu, 22 Juni, nggak ada peringatan, sepi. 22 Juni itu hari lahirnya Piagam Jakarta. Bung Karno saja 22 Juni 1965. 22 Juni 1965. Bung Karno itu menghadiri peringatan hari lahirnya Piagam Jakarta. Bung Karno itu kalau soal Piagam Jakarta konsisten. Sampai pada tanggal itu, ya, Bung Karno masih menyatakan Piagam Jakarta inilah yang mempersatukan seluruh rakyat Indonesia. Ya, cuma dinamika Piagam Jakarta ini panjang. Ya, tapi kenapa nanti Piagam Jakarta ini menjadi pemersatu, ya, perekat itu? Karena memberikan otonomi ideologis. Dengan Piagam Jakarta, makanya dekret presiden kan dikembalikan lagi oleh Bung Karno Piagam Jakarta. Setelah dekret itu, Bung Karno menjadikan Piagam Jakarta sebagai konsideran beberapa Penpres. Ya, Penpres nomor 1 tahun 65 tentang penodaan agama. Itu konsideransinya Piagam Jakarta. Ya, Penpres nomor 11 tahun 60 pendirian IAIN Jogja, itu Penpresnya Piagam Jakarta. Sekarang saya lihat ada video seorang pendeta yang mengecam Kementerian Agama karena 99% anggaran Kementerian Agama itu hanya untuk umat Islam. Silahkan lihat di YouTube, itu penting sekali itu suara pendeta ini, karena dia menggugat seharusnya Menteri Agama Islam, tapi wakilnya harusnya bukan Islam dong, staf ahlinya, anggaran, ya, karena kenapa pendidikan Islam mendapatkan anggaran 35 triliun dan Kristen sekian di analisis dia. Itu menarik, nanti kapan-kapan kita bahas sejarah. Kenapa Kementerian Agama ini? Kementerian Agama itu memang untuk umat Islam, itu kan barter dari dicoretnya 7 kata. Termasuk pendirian IAIN itu. Jelas konsideransinya itu. Ya Ibu sekalian ya, kembali kan. Jadi kita, konstitusi kita ini luar biasa. Piagam Jakarta coba. Meskipun 7 kata dicoret, ada buku yang ditulis oleh, kan selama ini saya berpendapat ya, dicoretnya 7 kata itu sudah habislah Piagam Jakarta. Ternyata kalau kita teliti, ya, saya meneliti khusus tuh tentang buku Pancasila. Ya, saya tulis hasil riset saya. Ternyata sebetulnya ya, yang mencoret 7 kata itu juga buru-buru. Sehingga konstruk pemikiran, worldview-nya di Piagam Jakarta itu tetap Islami. Ya, 7 kata itu dicoret. Bahkan Habib Rizik 1 Juni yang lalu, seminar tentang Pancasila di kediaman Habib Rizik itu saya hadir. Habib Rizik ya dia bilang 7 kata dicoret itu berubah Indonesia berdasar tauhid. Dan itu ditegaskan nanti di Munas Alim Ulama Situbondo. Ya, tahun 83. Bahwa para alim ulama itu memutuskan ya sila pertama
ya, maknanya tauhid menurut ajaran Islam. Ya, Ahmad Siddiq waktu itu Rois Amnya menulis makalah yang dimuat di buku litbangnya Kementerian Agama, bahwa sila pertama maknanya tauhid dalam ajaran Islam. Dan mengamalkan Pancasila itu adalah dalam rangka mengamalkan syariat Islam. Nah itu bagus tuh, hasil Munas Alim Ulama NU tahun 83. Tapi saya lihat di buku-buku pelajaran PKN Pancasila nggak diajarkan. Nah, Ibu sekalian, sekarang jadi kalau kita lihat konstitusi kita, udah luar biasa. Alinea ketiga itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Saya teliti kenapa kata Allah itu muncul lagi. Pada waktu RIS, Undang Dasar RIS, kata Allah hilang diganti Tuhan. Undang-Undang Dasar sementara, kata Allah hilang diganti Tuhan. Ya, karena Iketut Pujo waktu sidang BPUPK terakhir memang protes supaya kata Allah diganti Tuhan. Dekret Presiden 5 Juli 59 mengembalikan kata Allah lagi. Ya, sampai sekarang. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas dan seterusnya. Ini jelas konsep akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Jadi 4 orang yang rapat di rumah Bung Karno dari setelah pidato Bung Karno 1 Juni 22 Juni hanya beberapa hari saja menghasilkan rumusan yang dahsyat yang waktu itu kan rencananya itu naskah proklamasi. Coba, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Kemudian apa itu? Tauhid. Saya waktu seminar Mahutama, Masyarakat Hukum Tata Negara Muhammadiyah, saya nulis makalah. Dekret 5 Juli itu adalah deklarasi negara tauhid. Apa artinya negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa? Negara berdasar atas tauhid. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Beda banget misalnya dengan usulan Bung Karno kemanusiaan dan usulan Muhammad Yamin peri kemanusiaan. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Adil dan adab itu istilah Quran, istilah hadis. Ya. Persatuan Indonesia kita sepakat. Kerakyatan dipimpin oleh hikmah. Coba bayangkan rumusannya. Rakyat kita dipimpin oleh hikmah. Pak Natsir itu di buku Fiqh Dakwah. Hampir seperempat buku itu bahas makna hikmah. Beliau mengkaji serius makna hikmah di berbagai tafsir. Ya, di kamus Arab, Lisanul Arab, sampai Pak Natsir menyimpulkan hikmah ini yang menentukan sukses tidaknya perjuangan kita ini. Ya, sekarang dakwah dengan hikmah itu apa? Kata Pak Natsir, hikmah itu adalah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang benar, yang berpadu dengan rasa periksa dan mendorong kita untuk melakukan perbuatan yang benar dan bermanfaat. Nah sekarang saya lihat tujuan bernegara apa? Terwujudnya adalah al-ijtimaiyah, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini konstruksi pemikirannya dahsyat nih. Ada buku saya tulis nih, hasil riset saya 3 bulan di Kuala Lumpur. Judulnya Mewujudkan Indonesia Adil dan Beradab. Karena orang-orang liberal di Indonesia memperjuangkan sekarang namanya Indonesia tanpa diskriminasi. Saya jawab dengan buku, ya, bahwa Indonesia harus jadi negara yang adil dan beradab. Dasarnya tauhid. Ya, ini konstitusional. Nah sekarang kita lihat pendidikan kita. Kalau kita mau lihat konsep pendidikan kita dari mana? Ya tujuan bernegara kita ini tercapai enggak? Mencerdaskan kehidupan bangsa, melindungi segenap tumpah darah, ya kemudian ikut andil dalam penertiban dunia. Itu artinya kan Indonesia harus jadi negara kuat, negara superpower. Keadilan sosial terwujud enggak? Gitu kan? Kalau enggak, di mana masalahnya? Ya di pendidikan. Berarti manusianya gagal mewujudkan itu. Kenapa? Karena konsepnya enggak mengarah kepada negara kita menjadi kuat. Saya udah kirim buku itu ke beberapa menteri, saya ketemu Pak Yusril, ketemu Pak Zulhas, ketemu Fadlizon, ketemu banyak itu. Saya tolong baca buku saya ini yang Indonesia Maju ini. Karena sekarang pemerintah menetapkan kemajuan itu hanya duitnya banyak. 2045 ditarget pendapatan per kapita kita 27 juta rupiah per orang per bulan. Roadmap pendidikan nasional kita tahun 2030 ditargetkan income per kapita kita adalah 11.228
US dollar per kapita per tahun. Itu roadmap pendidikan nasional. Konsep ini belum berubah. Bahwa negara maju itu adalah negara yang duitnya banyak. Jadi anak-anak kita, jutaan anak-anak kita sekarang yang bagus-bagus, yang soleh-soleh, dari pondok-pondok pesantren, kita masukkan ke UI, UGM, masukkan UNER, IPB, dan lain-lain. Pertanyaannya, mereka dididik jadi orang takwa enggak? Mereka dididik menjadi mujahid enggak? Ya. Apakah bapaknya pejuang, aktivis, anaknya mau enggak jadi dai? Anaknya jadi mujahid enggak? Anaknya jadi intelektual enggak? Ini serius sekali masalah kita ini. Ya. Kita nanti enggak ada yang melanjutkan kalau pendidikannya seperti ini. Gagal melahirkan para mujahid. Ya, saya sudah sampaikan, lihat podcast saya dengan Ari Untung. Itu kata Ari Untung, biasanya Ustadz podcast pendidikan yang jarang sampai 10.000. Podcast saya itu, alhamdulillah yang nonton lebih dari 53.000. Saya usulkan sudah, reformasi, Pak. Kembali pendidikan kita ke konstitusi. Tujuan kita apa? Misalnya contoh, pendidikan kita ini kan sudah ada panduannya di konstitusi. Pasal 31 ayat 3 UUD 45. Tegas. Ini saya sampaikan di MPR, di Badan Pengkajian MPR, bulan Oktober 2017. Sampai kemudian saya tulis buku saya ini. Saya tulis buku saya ini. Pendidikan Islam mewujudkan generasi gemilang menuju negara hidayah 2045. Ini pengembangan makalah yang saya sampaikan di MPR, di Badan Pengkajian MPR tahun 2017. Kenapa kita enggak kembali ke konstitusi kita? Pasal 31 ayat 3 itu menyatakan, ya, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Silahkan cek. Insya Allah bunyinya seperti itu. Jadi jelas amanah konstitusi itu pendidikan kita harus meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dan mencerdaskan. 4 komponen itu di konstitusi. Dijabarkan di Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003. Sama tujuannya juga membentuk manusia beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Undang-Undang Pendidikan Tinggi kita nomor 12 tahun 2012 sama membentuk lulusan yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cerdas, kreatif, mandiri. Ya. Menteri Nadiem Makarim mengeluarkan Permendikbud nomor 12 tahun 2024 tentang kurikulum merdeka. Tujuannya membentuk 6 profil pelajar Pancasila. Yang pertama sama, membentuk manusia beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, kreatif, mandiri, gotong royong, ya, bernalar kritis. 6 itu. Sekarang Pak Mukti ganti lagi 8 capaian pembelajaran Permendikdasmen nomor 10 kalau nggak salah, nomor 10 tahun 2025 ini. Saya udah usul ke Pak Mukti. Pak Mukti mohon pemerintah bikin satu saja deh contoh sekolah yang meningkatkan iman, takwa, akhlak mulia ini. Ya, pemerintah punya SDM, punya anggaran sekarang. Mana sekolah yang kita contoh? Mohon izin Ustaz. Ya. Ya, ini ada link yang baru sudah di-share lagi oleh sekretariat ya. Karena yang tadi itu link lama. Nanti kalau tiba-tiba drop ya mohon berpindah pada link yang baru ya. Sudah di-share juga di chat. Jadi mohon Bapak Ibu untuk bisa menyalin kode link Zoom dan sudah di chat yang sudah di oleh ya, di drop karena memang dari sekretariat lupa mengupgrade linknya. Silakan Ustaz, lanjutkan. Ya, terima kasih. Ya, makin banyak ujian pahala kita makin besar insya Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian saya lanjutkan. Jadi kenapa urgent banget Pak pendidikan ini? Ini menyangkut nasib masa depan generasi kita. Ya. Dewan dakwah itu kemarin meluluskan 225 sarjana dakwah. Ini Masya Allah luar biasa. Saya mau nangis menyaksikan, sedih dan bahagia gitu. Permintaan dai ke Dewan dakwah itu 450 lebih Pak. Kemarin dilepas di MPR hari Jumat pekan lalu ya. Itu 4 kementerian mendukung.
hadir utusannya, menteri-menteri sambutan. Dan dai-dai kita itu S1 itu datang ke provinsi naik pesawat, disambut gubernur, ada yang disambut bupatinya. Dua bupati datang dari Pulau Anambas. Kepulauan Anambas itu, Kabupaten Anambas itu, bupatinya Konghucu. Konghucu. Dan datang ke Dewan Dakwah, datang ke MPR, MOU dengan Dewan Dakwah. Minta dikirim dai. Dari Tabalong, Kalimantan Selatan. Itu Masya Allah. Terima kasih Pak Khairani, Ketua Dewan Dakwah Kalsel. Kabupaten Tabalong itu datang ke Dewan Dakwah dari Tabalong, minta dai. Dia akan tempatkan satu desa, satu dai. Dan di sana ada 121 desa. Di MPR itu saya bilang, nggak ada yang nganggur. Sarjana kita itu nggak ada yang nganggur. Mana ada yang nganggur, pulau kita itu melimpah ruah. Saya udah cek kurikulum dari Pulau Natuna sampai Papua itu sama. Anak-anak di Pulau Buru, ya cita-citanya apa? Jadi pegawai negeri gaji 700.000, pakai seragam, pegawai honorer, yang penting pakai sepatu. Nggak mau jadi nelayan, nggak mau jadi petani, karena itu nggak sukses. Kurikulum lihat, saya kemarin ada di kampus saya di UIK-nya, saya kritik. Kenapa semuanya pendidikan kita melahirkan pekerja? Ini kan yang dikritik oleh Ki Hajar Dewantara, ini buku Ki Hajar. Ini 2 jilid Ki Hajar Dewantara itu menulis tentang pendidikan. Dan dahsyat pemikiran Ki Hajar ini sebenarnya. Ya, Ki Hajar Dewantara itu pidatonya pada tahun 1922, ya, pendirian Taman Siswa di Jogja. Ki Hajar Dewantara itu mengkritik keras pendidikan Belanda ini. Dia bilang pendidikan Barat ini yang dibawa oleh Belanda ini, oleh pemerintah kolonial, itu hanya untuk kepentingan kolonial. Dan pendidikan ini hanya akan melahirkan buruh. Mendidik anak-anak kita, kata beliau, jadi buruh. Makanya beliau bikin taman siswa. Ada 4 jenjang pendidikan taman siswa, taman siswa lah gitu ya. Itu dari taman Indria, taman muda, taman dewasa, taman pamong, tertingginya taman pamong, taman guru. Dan yang mengerikan, Bapak Ibu sekalian, menurut saya ini mengerikan betul. Semua tokoh kita itu sepakat, bahkan dunia internasional pun sepakat. Kalau mau memperbaiki pendidikan kita, itu mulai dari gurunya. Pak Natsir pun mengutip Dr. Nieuwenhuis. Ya, suatu bangsa tidak akan maju kalau bangsa itu nggak ada segolongan guru yang suka berkorban untuk bangsanya. Ini kata-kata terkenal Pak Natsir. Ki Haji Ahmad Dahlan 1918 mendirikan Kwek School Muhammadiyah, sekolah guru Muhammadiyah. Pak Rusyad Nurdin tuh murid pertamanya Pak Natsir di Bandung, di Pendis tahun 1932. Rusyad Nurdin itu sekolah guru. Ternyata Pak Natsir itu di Kwek School bukan hanya mendirikan tingkat SMP SMA, beliau mendirikan guru. Guru waktu itu tingkat SMA, Kwek School-nya. Frans van Lith di Muntilan itu mendirikan sekolah guru Katolik yang nanti mendidik uskup pribumi pertama itu namanya Sugiyo Pranoto. Sugiyo Pranoto itu masih keturunan kiai besar di Jogja, ya. Namanya Kiai Supa. Itu nanti salah satu cucunya itu menjadi uskup pertama, uskup pribumi pertama, karena sekolah guru Katolik. Nah, jadi sebetulnya kalau kita ikuti, misalnya contoh sederhana gini lah ya, lagu Indonesia Raya kita mengatakan bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Ini serius sebetulnya kata-kata ini. Bastatan fil ilmi wal jismi, Al-Baqarah 247. Al-Baqarah 151, Al-Jumu'ah ayat 2, itu menegaskan 3 tugas Nabi itu. Ya, yatlu alaihim ayatihi, tilawah, yang kedua yuzakkihim, mensucikan jiwa, yang ketiga wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Jadi basisnya wahyu, jiwanya dibersihkan, tazkiyatun nafs, diperkaya dengan ilmu, ya. Kalau ini dilaksanakan, ya, tepat sama sekali. Adapun kalau dikatakan Pancasila lahir tanggal 18 Agustus, itu juga kurang tepat menurut saya. Sebab 18 Agustus itu kan satu kondisi perubahan yang sangat dramatis sekali, yang penuh dengan istilahnya Isa Ansori itu pat-pat kulipat. Atau menurut istilahnya Prawoto Makusasmito, itu peristiwa yang dikatakan historis frah, mengandung pertanyaan sejarah yang sulit dijawab ternyata. Oleh karena itu
18 Agustus itu kalau menurut saya itu hari diberlakukannya falsafah dasar negara. Tapi lahirnya itu menurut saya ya 22 Juni itu, Ustaz. Yaitu lahirnya pada saat resmi oleh BPUPKI itu sampai dikokohkan dua kali kan, 11 Juli dan tanggal 14 Juli. Pengukuhan dua-dua apa namanya momentum itu disepakati di dalam sidang paripurna BPUPKI yang waktu itu Soekarno langsung sebagai Ketua Panitia 9 menyampaikan. Oleh karena itu menurut saya kan sekarang ini ada tiga pendapat soal hari lahirnya Pancasila itu. 1 Juni, 22 Juni, dan 18 Agustus. Menurut saya yang paling tepat itu ya 22 Juni itu. Yang tadi Oke. Ustadz sempat singgung itu. Jadi ini saya rasa 1 Juni itu kan menurut saya keputusan politik. Ya harus diuji secara akademik dong. Ini menurut saya Ya, begitu, ya, Ustadz. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kira Waalaikumsalam dengar dulu ya, ini warahmatullahi pertanyaannya, wabarakatuh. Masya Allah, Ya, oke. menarik. Jadi dua dulu ya setia Ya, nih masih ada yang banyak resen nih. Ya, ya, ya. Jadi gini, silakan silakan. pertama Pak, tadi yang sampai lupa saya karena tertarik yang kedua. Yang Dari pertama tadi Bengkulu. tentang, oh ya kurikulum. Jadi gini, kalau saya itu gini ya, kita itu umat Islam Pak, punya kurikulum sendiri. Itu menurut saya yang penting ya. Kurikulum pendidikan. Kurikulum itu apa sih sebetulnya? Namanya kurikulum itu kan jalan. Yang pendidikan kita yang pertama itu penting sebetulnya bukan kurikulum. Yang penting menetapkan tujuan dulu. Karena kurikulum itu disusun setelah kita menentukan tujuan. Jadi kalau dalam pendidikan kita harus tetapkan dulu tujuannya. Ya tadi yang disebut kompetensi. Kompetensinya apa sih? Kalau konstitusi kita membentuk manusia beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cerdas, kreatif, mandiri, dan lain-lain gitu ya. 6 profil pelajar Pancasila itu Permendikbud nomor 12 tahun 2024 itu juga bagus. Iman, takwa, akhlak mulia juga. Nah dari situ kemudian kita breakdown menjadi SKL, standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan 1, 2, 3, 4. Nah dari situ baru kita susun kurikulum namanya. Maksudnya ada mata pelajaran ini, pelajaran itu. Dari kurikulum itu kita aplikasikan dalam bentuk proses atau program pendidikan. Nah setelah kita telapakkan itu, baru kita susun namanya evaluasi. Konsep ini harus kita punya dulu nih. Baru nanti kita bicara kurikulum nasional. Karena kurikulum pendidikan nasional kita itu kurikulum kompromi. Dan menurut saya pemerintah sekarang ini tidak tepat menjalankan pendidikan dengan dua model. Model pendidikan Islam yang tadi ya sekarang di Kementerian Agama dan model pendidikan umum. Ini kan tidak benar ini sebenarnya. Kalau kita merujuk ke pasal 29 ayat 2, nah ini juga pemahaman dari Piagam Jakarta nih. Harus ada namanya otonomi ideologis. Piagam Jakarta kan intinya itu, Pak. Ya, bahwa pasal 29 ayat 2 itu coba bunyinya itu kan keren. Saya ingat betul nih. Almarhum Pak Hartono Marjono itu menjelaskan makna negara menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Itu keren banget. Artinya kita umat Islam itu dijamin untuk beribadah. Ini pernah saya usulkan di rapat terbatas Kementerian Agama zaman Menteri Agamanya Pak Lukman Hakim Saifuddin. Waktu itu saya diundang membahas tentang RUU Perlindungan Umat Beragama. Saya usulkan satu pasal. Waktu itu ada pendeta-pendeta diundang juga dari Komnas HAM juga diundang. Saya bilang saya Muslim, Pak. Bagaimana ibadah saya dijamin oleh konstitusi? Pasal 29 ayat 2. Anak-anak saya dijamin ibadahnya. Dan salah satu ibadah yang sangat penting adalah ibadah mencari ilmu. Maka menurut konstitusi ini, pasal 29 ayat 2, tidak boleh anak-anak kita dipaksa mengikuti konsep pendidikan, kurikulum pendidikan yang bertentangan dengan ajaran agama kita. Bagaimana anak-anak kita lulus SMP aja, nggak wajib kok. Bisa sholat, bisa ngaji, bisa wudhu. Kan nggak benar itu. Bagaimana anak-anak kita kuliah, ujian skripsi, nggak ada ujian akhlak, nggak ada ujian iman, nggak ada ujian ibadah. Masa sarjana muslim bisa lulus di negeri kita tanpa kewajiban tes? Pendidikan itu ada evaluasinya, ngapain ditentuin tujuannya iman, takwa, akhlak mulia tapi nggak ada evaluasi? Wali kota Prabu Mulih saja itu mengeluarkan peraturan wali kota.
anak lulus SD di Pabumuleh yang muslim, wajib bisa sholat, bisa ngaji bener. Kalau enggak, kepala SD-nya dia pecat. Ya, saya usul ke banyak wali kota, ke banyak gubernur kita juga, saya usul, tolong keluarkan peraturan gubernur, peraturan wali kota, yang mewajibkan anak lulus SD, itu ngajinya bener, sholatnya bener. Ini perintah konstitusi. Ini kalau itu yang buta huruf Al-Quran, anak-anak kita ini, Pak, bahkan bangsa kita yang buta huruf Al-Quran, itu masih di atas 100 juta sekarang. Ya, jadi ngaji saja, yang menjalankan sholat 5 waktu, itu kan dalam satu survei, itu nggak sampai 40%. Ini jadi kalau saya bilang, gimana konsep pembangunan kita, tokoh-tokoh politik kita harus punya konsep pembangunan dong. Kepala daerah itu sukses, pembangunannya sukses bukan hanya ekonominya. Kalau ya jamaah subuhnya meningkat, yang buta huruf Al-Quran menurun, yang sholat tahajud naik, yang sholat duha naik, ya kebersihan, angka korupsi turun. Nah itu mestinya keberhasilan pembangunan yang utama. Jadi kembali ke kurikulum itu. Insya Allah kurikulum itu gampang. Kita susun sendiri dan pemerintah mengizinkan itu. Undang-undang pendidikan kita membuktikan. Pesantren saya ini sekarang pakai sistem namanya sekolah terbuka. Anak SMP SMA-nya terdaftar di SMP SMA negeri. Tapi 100% kurikulum pesantren berjalan. Ya, anak-anak lulus SMP sudah harus masuk pesantren, lulus SD wajib ngajinya lancar. Nggak lancar kami nggak terima. Ada cicitnya Buya Hamka di pesantren saya. Masya Allah dia bagus. Jadi kita harus konsep kita bisa susun sendiri. Nah nanti baru kita bicara tentang kurikulum pemerintah ini. Belum kita muatan ajar, bahan ajarnya. Buku-buku ajar Pak, Masya Allah. Saya sedih. Di sekolah Dewan Dakwah, saya masih menjumpai di SMA-nya. Saya tanya, buku Pancasilanya mana yang dipakai? Setelah saya lihat, ini buku Pancasila, nggak sesuai dengan pemikiran tokoh-tokoh kita. Tidak sesuai dengan pemikiran Pancasilanya Buya Hamka, Muhammad Nasir, Kasman Singodimedjo. Kok sekolah kita mengajarkan Pancasila yang tidak disetujui oleh para tokoh kita sendiri? Yang masalah lagi apa? Anak-anak kita sendiri tidak mau jadi guru Pancasila. Saya pernah ngisi kuliah konstitusi di fraksi MPR PKS. Ya, saya sampaikan, ini loh, ya. Pemikiran Pancasila para tokoh kita ini, Ki Bagus Hadikusumo, Kasman Singodimedjo, kemudian Muhammad Nasir, Buya Hamka, dan sebagainya, banyak banget, keren banget. Masalahnya saya bilang, pemikiran ini semua nggak diajarkan di sekolah-sekolah kita sendiri. Gurunya nggak ada. Nah itu nanti bicara lain. Ini satu aja mata pelajaran Pancasila yang wajib itu. Belum sejarah, belum sains. Saya cek buku sains, anak-anak yang dipakai di sekolah-sekolah itu. Banyak sekali buku sains itu yang ateis. Di dalam buku sains itu kata Allah aja nggak ada. Nah, nanti kita. Nah, kemudian yang kedua Pak, itu betul tentang. Jadi kurikulum tadi Pak, kurikulum nasional ini, kalau menurut saya yang urgent sekarang ini kita punya kurikulum sendiri. Ya, kita umat Islam punya kurikulum sendiri yang kita susun sendiri. Yang kedua tentang Piagam Jakarta itu betul memang. Saya waktu kesimpulan seminar hari lahir Pancasila di tempat Habib Rizik. Habib Rizik ini kan menulis tesis tentang Pancasila di Universitas Malaya. Ada sudah bukunya tapi belum resmi diterbitkan. Dan saya baru ingat kalau Habib Rizik itu ada nama saya di situ di tesisnya Habib Rizik. Karena dulu kami di Kuala Lumpur yang mengajak beliau untuk kuliah lagi lanjut S2. Nah, beliau ucapkan terima kasih di tesisnya itu dan tapi beliau bilang, ini yang milihkan judul tesis saya juga Ustadz Adian. Itu yang saya lupa. Tapi beliau ngingetin tentang Pancasila itu. Dan kesimpulan waktu seminar di tempat Habib Rizik itu, saya membuat gampangannya begini Pak. 1 Juni itu pidato Bung Karno. Betul, Bung Karno punya rumusan Pancasila, tapi usulan pribadi. Dan nama Pancasila. Tapi beliau mengakui, nama itu pun dari teman beliau yang ahli bahasa, kata Bung Karno. Nah, nanti belakangan diduga kuat itu dari Muhammad Yamin. Nah, Bung Karno lah yang memimpin. Setelah itu Bung Karno membentuk Panitia 9. Yang mimpin Bung Karno, yang milih anggotanya Bung Karno, ya rapatnya di rumah Bung Karno. Hanya beberapa hari melahirkan Piagam Jakarta. Betul, Piagam Jakarta inilah bayi yang utuh dari Pancasila itu.
Saya makanya menyebut hari lahir Pancasila itu sebetulnya yang lebih tepat ya. Saya tidak menyalahkan yang 1 Juni. Ya, karena memang ada dasarnya juga, yaitu kalau dikatakan istilah Pancasila. Tapi menurut saya lebih tepat itu 22 Juni, karena itu utuh. Jadi betul tadi menyiapkan namanya 1 Juni, lahirnya 22 Juni, akikahnya 18 Agustus. Ya. Cuma kata Refli Harun, kalau kita kembali resmi sebagai negara ke 22 Juni agak berat. Nah, menurut Refli Harun yang paling mungkin kalau mau mengubah 18 Agustus. Kan 18 Agustus ini sebetulnya di buku ini, Pak, di buku saya ini, Pancasila ini, itu saya riset serius nih, tentang pencoretan 7 kata itu. Ya, sebetulnya bukan hanya kan 3 pihak yang mengotot mencoret 7 kata itu sebetulnya. Ya, 1 kebatinan Wongsonegoro, 2 Latu Harhari, 3 itu kelompok perapatan 10. Nah, kelompok perapatan 10 ini yang menghadap Bung Hatta, yang dia pakai baju Jepang, yang dia bilang mungkin Bung Hatta menyangka saya opsir Jepang. Dia juga minta 7 kata itu dicoret. Tapi saya lihat buru-buru juga mereka. Akhirnya mereka hanya mencoret 7 kata, tapi nggak mencoret yang lain. Dia nggak mencoret kata Allah, dia nggak mencoret kata atas berkat rahmat. Ya, jadi ada istilah-istilah kunci dalam Islam itu disebut Islamic Basic Vocabularies. Kata-kata kunci ini kalau kita perhatikan itu membentuk satu worldview, Weltanschauung, ya kata Bung Karno membentuk Weltanschauung Islam. Jadi 22 Juni itu sebenarnya itu betul lebih tepat hari lahir Pancasila. Makanya saya mengusulkan gampang aja. Gimana sekarang? Ya udah nggak usah dipaksakan. Yang mau merayakan 1 Juni silahkan. Yang mau merayakan 22 Juni juga silahkan. Itu lebih tepat. Kan nggak wajib. Tapi penting kita peringati 22 Juni itu. Karena malah menurut saya usulkan 22 Juni itu hari konsensus nasional. Ya. Ini bukan kata-kata saya nih. Ini kata-kata Bung Karno loh. Bung Karno itu ngawal Piagam Jakarta sampai beliau mau turun tahun 65. Ya, 22 Juni 1965 itu Bung Karno hadir di peringatan Piagam Jakarta dan menyatakan Piagam Jakarta ini mempersatukan seluruh rakyat Indonesia. Ya, dari Sabang sampai Merauke, ya yang Muslim, yang Hindu, Buddha, Kristen dan seterusnya. Nah, sekarang Bapak sekalian, sebetulnya dulu ketakutan terhadap Piagam Jakarta itu apa? Ketakutan terhadap syariat. Ya, ini kan buku ini saya tulis karena waktu itu fraksi PDS di MPR itu menggugat pelaksanaan syariat. Sampai dia bilang, ya fraksi PDS itu bilang NKRI sudah hancur. Nah, itulah yang saya bantah. Nggak benar, ya melaksanakan. Dan sekarang terbukti kan, orang melaksanakan syariat Islam, Indonesia tetap kukuh. Bahkan sekarang orang non-Muslim aja melaksanakan syariat, bangga mendirikan bank syariat, orang-orang non-Muslim. Saya sekarang ini anggota Dewan Syariah Nasional. Dulu orang alergi dengan syariah, dulu orang alergi dengan jilbab, dulu orang alergi dengan pendidikan agama. Sekarang udah enggak. Jenderal-jenderal sekarang berjilbab, kan gitu sekarang. Jadi dakwah kita ini luar biasa sebetulnya. Itulah yang ketika ya Pak Natsir, Masya Allah, saya itu kagum Pak, dengan keputusan beberapa tokoh kita ya, pimpinan Masyumi itu. Begitu Pak Harto menolak menghidupkan kembali Masyumi, maka tokoh-tokoh kita ini nggak ngamuk Pak. Merumuskan, kumpul di Masjid Munawaroh, kemudian sepakat mendirikan Dewan Dakwah. Dan di situ kemudian Pak Natsir, ini besok kenapa saya pilih Masjid Salman? Karena Pak Nasir itu, saya dengar dari Bu Aisyah Natsir, Pak Nasir itu sampai telepon kepada Imaduddin Abdurrahim di Medan tuh. Kamu aktif di Salman. Itu Pak Nasir yang perintah. Rusyad Nurdin, puluhan tahun jadi dosen agama di ITB. Itu asalnya dia nggak mau. Tapi kemudian Pak Nasir perintahkan. Aktif, mau terima sebagai dosen ITB itu. Dosen agama. Berapa hari yang lalu, Senin yang lalu saya ketemu Pak Miftah Farid di Bandung. Saya jumpai beliau. Umur beliau sekarang sudah 83 tahun. Beliau cerita banyak tentang bagaimana beliau sebagai dosen agama di ITB itu dan beliau berjumpa dengan Pak Nasir berapa kali gitu ya. Jadi Masya Allah, dulu tokoh-tokoh kita ini betul dalam politik dihambat, dihancurkan dan lain-lain. Tapi kemudian Pak Nasir fokus.
dakwah di TNI, dakwah di kampus, dakwah di pesantren. Lihat pesantren kita sekarang ini. Sudah 41.000 jumlahnya yang resmi terdaftar di Kemenang. Ya. Ya, sekarang banyak hal yang harus kita lanjutkan, kita benahi. Jadi betul, kalau kembali ke Piagam Jakarta tadi, sekarang ini sebenarnya gini, Pak. Harusnya menurut pasal 2 ayat 2, umat Islam itu dapat otonomi pendidikan untuk melaksanakan pendidikannya yang sebenarnya. Sebenarnya ini pun sudah dikasih oleh Bung Karno dan Bung Hatta dengan 3 Januari 1946, yaitu pendirian Kementerian Agama. Itu kan memang hadiah untuk umat Islam. Jadi kalau ada yang mengatakan Kementerian Agama itu untuk semua agama, sebetulnya nggak tepat. Sejak awal kementerian ini memang hadiah untuk umat Islam dari 7 kata yang dicoret itu. Itu jelas kok. Ya. Kemudian nanti ya di berikutnya konstitusi kita mengamanahkan supaya kita mendapatkan pendidikan agama Islam sendiri. Sekarang masih ada, cuma sekarang teman-teman kita mohon ya, yang mendapatkan amanah pendidikan Islam dapat anggaran 35 triliun Pak dari negara. Itu orang Kristen sekarang marah. Kita itu punya dirjen sendiri Pak, Dirjen Pendidikan Islam. Itu anggaran setahunnya 35 triliun. Itu yang tadi saya bilang, pendeta ada di YouTube, silahkan lihat, ada seorang pendeta yang menganalisis anggaran Kementerian Agama. Dan dia melihat ini nggak adil katanya. Sampai dia minta Nasaruddin Umar itu turun. Katanya, menteri ini ngomongnya aja ternyata prakteknya nggak toleran. Jadi dia bilang anggaran, menterinya Islam katanya, wakilnya Islam, staf ahlinya semuanya Islam, staf khususnya Islam semua. Nah, berarti kan negara kita sudah memberikan peluang ya kan kepada umat Islam untuk. Nah sekarang mohonlah yang dapat peluang melaksanakan Islam ini gitu ya, amanah. Harusnya dari kampus-kampus Islam, dari sekolah Islam itu harus lahir orang-orang yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Nah kalau dari kampus kita saja nggak lahir orang seperti itu, gimana kita mengharapkan yang lain? Ya, gimana kita mau minta pelajaran agama ditambah? Ada guru-guru agama minta, Ustaz pelajaran agamanya kurang. Saya bilang, masalahnya anak-anak pinter yang hebat itu nggak mau jadi guru agama. Jadi ketika pendidikan agama itu ditambah jamnya, muridnya bosen. Karena guru agamanya layamutu, tidak bermutu. Jadi kalau mau memperbaiki pendidikan agama, ya gurunya dulu. Nah, masalahnya ketika guru mau diterima, pertanyaan kita, saya udah tanya kok anak-anak SMA, ya, kamu yang pinter mau nggak jadi guru agama? Bahkan yang bapaknya guru agama, anaknya itu kalau pinter nggak masuk kuliah agama. Dari sebuah ucapan selamat ya, yang saya lihat di internet kepada anak-anak pinter gitu ya, itu saya belum membaca satupun. Anak saya alhamdulillah kuliah di Fakultas Tarbiyah. Gitu. Alhamdulillah anak saya kuliah di State Muhammad Natsir. Sampai akhirnya saya bikin poster sendiri. Anak saya 2 orang sekarang kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Natsir. Jadi dai alhamdulillah jadi guru. Kenapa? Anak saya pinter kok. Jadi gitu ya. Jadi betul Pak, Piagam Jakarta tadi memang itu hal yang penting untuk mungkin nanti perlu sendiri Pak Ahmad ya kita khusus tentang pidato. Itu kalau pidato 1 Juni Bung Karno, Pak, kita analisis itu menarik sebenarnya. Bagaimana Bung Karno mempersilahkan semua agama berlomba-lomba untuk masuk parlemen di situ. Terima kasih. Baik, ini ada yang raise hand tadi, Pak Medi, mungkin 1 orang ya, Pak Medi. Mungkin terakhir ya Pak Medi, mungkin Pak Ustadz juga ada acara lagi. Silakan, kalau masih. Ya, nanti Kalau ada hal tentang pendidikan, tentang diskusi, mau diskusi silakan bisa langsung ngobrol dengan saya nanti. Ya, oke. Ya, terakhir Ustaz Medi silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadian hanya komentar saja bahwa dulu keunggulan peradaban Islam 750 tahun itu melahirkan pemikir-pemikir yang begitu kuat. Itu karena penyatuan antara nilai-nilai religius dengan spiritual mereka. Semakin mereka pintar, semakin dia tunduk dan taat kepada Allah. Tapi begitu peradaban manusia diambil oleh Barat, semakin jauh ilmu itu, peradaban itu akhirnya belajar di Barat, semakin dia pintar, semakin dia sekuler, semakin dia ateis, semakin jauh dari
ketuhanan gitu. Dan ini dibawa oleh Barat masuk ke negeri kita. Itu saja komentar. Terima kasih. Baik, Ustaz, makasih Ustaz. Ini mungkin Ustaz Adian ada tadi mengutip soal pernyataan almarhum Musi Tamrin ya. Ini ada satu ungkapan yang sering beliau sampaikan yang mungkin kalimatnya seperti ini. Berjuanglah untuk orang banyak, niscaya engkau ada di dalamnya. Nah, itu dia. Masya Allah. Berarti ya, jadi, sama lah intinya ya. Makanya bilang ke saya begitu, saudara nggak usah mikir diri saudara katanya. Mikir umat saja, nanti diri saudara ada yang mikir. Oh rupanya itu ya, benar itu. Masya Allah, Alhamdulillah. Kita doakanlah beliau dapatkan tempat yang mulia. Hari ini. Silakan Ustaz. Ya, baik. Itu betul Pak. Ada satu buku yang sering saya kutip dalam ceramah maupun di tulisan saya. Itu buku ditulis oleh Tim Welles-Murphy. Judulnya What Islam Did for Us. Ya. Buku ini terbit tahun 2006. Menarik buku ini, sampai pernah ada seorang mantan menteri minta saya kopikan buku ini, karena buku ini susah dicari. Saya beli waktu itu di Sogo, masih zaman dulu, 2006 tuh. Itu judulnya What Islam Did for Us. Nah, itu kita bisa, itu orang Barat sendiri soalnya yang nulis ya, sejarawan Irlandia menggambarkan keagungan peradaban Islam itu. Sampai di dalam buku itu dia tulis The West Debt to Islam, hutang Barat terhadap Islam. Dia bilang apa? Sampai kapanpun kami bangsa Barat nggak akan pernah mampu membayar utang kami pada umat Islam. Dia contohkan seorang pendeta di Inggris, namanya Gerard of Cremona. Itu menerjemahkan buku-buku Islam dari ulama Islam itu, sampai 90-an buku. Dan itu free, nggak ada royalti. Di peradaban Islam dulu itu menebarkan rahmat, siapa saja bisa mengambil sains teknologi umat Islam itu dahsyat sekali. Nah itulah sayangnya ya, justru sekarang konsep pendidikan kita itu tidak menggunakan namanya epistemologi yang komprehensif. Makanya kalau saya bilang kan seharusnya pendidikan kita tuh berangkat dari konsep ilmu yang benar, ya, yang pernah dirumuskan. Kitab akidah tertua yang diterjemahkan di bahasa Melayu itu Aqaid Nasafiyah. Dalam kitab Aqaid Nasafiyah ini Imam Nasafi sudah menjelaskan tentang sumber ilmu. Ya, thumma asbabul ilmi linnasi salasatun bil hawasil khamsi wa bil khabari shadiqi wa bil aqli. Sumber ilmu ya bagi manusia itu ada 3, yaitu panca indera nanti melahirkan empirical knowledge, kemudian khobar shadiq, true report, ini nanti melahirkan revealed knowledge dan historical knowledge, dan yang ketiga adalah akal, ya, melahirkan rational knowledge. Nah kita sekarang ini justru membuang revealed knowledge, sayangnya. Konsep tentang manusia kita masih berasal dari bangsa kera. Yang diajaran anak ya, konsep kemajuan kita, sukses, itu hanya materi. Kan kebutuhan pokok manusia, kebutuhan primer, sandang, papan, pangan. Nggak ada kebutuhan jiwa, ya, kebutuhan zikir, kebutuhan ibadah, nggak dimasukkan dalam konsep kebutuhan. Ya, dan banyak lagi nanti ya, sains melihat alam ini materi. Nah, itu tadi masalahnya, Pak. Jadi kalau kita mau unggul, dan unggulnya itu bukan hanya maju satu sektor seperti Barat sekarang. Kita unggul secara komprehensif. Karena Islam ini konsep ilmunya, konsep peradabannya sudah terbukti ya, bisa diterapkan dalam sejarah kehidupan dan menjadi rahmatan lil alamin, itu nyata. Ya, oleh karena itu kalau kita mau ya serius ya kembali ke sini, kembali ke konsep dasar kita yang terbukti tadi telah melahirkan peradaban yang gemilang. Dan peradaban gemilang itu mesti dimulai dari lahirnya manusia-manusia gemilang. Makanya kan saya usul ya, kita serius menyiapkan generasi 2045. Ya, banyaklah sekarang saya terima tulisan rutin dari Mas Tris, tahu siapa yang nulis itu bagus banget tentang Indonesia masa depan ya. Hanya saya usul nggak bisa kita sebagai umat Islam itu yakin ya. Saya kaget ya, Wakil Menteri Desa siapa itu Ahmad Riza Patria, waktu kami undang untuk pelepasan Dewan Dakwah, beliau mengatakan, saya sekarang yakin hanya dengan Quran kita itu maju, kita itu sukses. Bangsa kita juga begitu. Ini saya jarang itu pejabat saya dengar gitu, yakin. Ya. Nggak ada. Orang Hindu saja
tahun 2011 tuh majalah Media Hindu menerbitkan edisi khusus ya tentang Indonesia hanya bisa maju, bisa jadi negara adidaya kalau kembali ke Hindu. Ya, jadi kalau mayoritasnya menjadi Hindu, maka baru Indonesia menjadi negara adidaya. Seperti Mojopahit. Nah, itu yang saya menarik ya bagi saya. Orang Hindu minoritas yakin dengan konsepnya ya bahwa hanya dengan Hindu Indonesia jadi negara besar. Nah, kita orang Islam yakin nggak bahwa pendidikan kita itu melahirkan manusia hebat? Ya hanya dengan konsep Islam. Dan konsep Islam itu dijamin konstitusi. Pasal 29 ayat 2 tadi. Begitu ya, sekedar komentar juga. Terima kasih. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, ya, diberikan kesejahteraan, juga masyarakat, keluarga kita, umat, bangsa kita. Amin. Ya, betul-betul kita mewujudkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Terima kasih. Amin. Saya undur diri ya kalau sudah selesai. Yep. Silakan. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Ustaz Ahmad. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Pertemuan terakhir yang waktu itu kita ketemu ya. Kita punya rencana untuk ngopi-ngopi. Baik. Ngobrol begini nih asik kalau kita sambil ngopi ya. Banyak yang harus kita bincang. Siap. Di Keramat 45 sekarang udah siap tempatnya. Ya. Oke, siap. Bisa Ustaz. Alhamdulillah. Boleh Ustaz ngajak-ngajak ya. Terima kasih. Kita set. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Hari apa? Harinya hari apa Ustaz? Di Keramat Ustaz. Nanti kita undang. Salam. Kita